Livan Tabuada itu harus kembali untuk memacu dirinya bersama para pemain timnas Kuba untuk menghadapi kejuaraan dunia dan juga untuk menghadapi VNL tahun 2025 ini. Volley Mania, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Volley. Ya, ada kabar yang sangat istimewa, kabar yang luar biasa dan juga keren banget dari Livan Tabuada setelah dirinya menyelesaikan tugasnya atau kewajibannya bersama Surabaya Samator di Proliga tahun 2025 ini. Livan Tabuada setelah membela Surabaya Samator akan bergabung dengan timnas Kuba untuk bermain di VNL tahun 2025 ini. Itu artinya tenaga, pikiran, konsentrasi yang dimiliki oleh Livan Tabuada membuat dirinya itu tidak akan bisa bersantai-santai atau berleha-leha karena setelah Proliga 2025 ini selesai, Livan Tabuada itu harus kembali untuk memacu dirinya bersama para pemain timnas Kuba untuk menghadapi kejuaraan dunia dan juga untuk menghadapi VNL tahun 2025 ini. Masuknya Livan Tabuada ke timnas Kuba ya sekaligus penegas bahwa sangat layak memang jika dirinya itu dinobatkan sebagai setter terbaik di Proliga tahun 2025 ini. Karena apa? Memang kualitas dari Livan Tabuada itu sudah bukan lagi Proliga dan dirinya itu memang levelnya atau kualitasnya atau tarafnya itu sudah di level dunia. Karena bagi Livan Tabuada bermain di VNL itu bukanlah yang pertama bagi dirinya, karena di tahun 2023 yang lalu, Livan Tabuada itu juga membela timnas Kuba di ajang VNL. Bedanya adalah gini, di skuad timnas Kuba sendiri untuk VNL tahun 2025 ini memiliki beberapa perubahan dan khusus untuk setter di posisi setter sendiri itu memang pelatih timnas Kuba yaitu Jesus Cruz itu membawa 4 setter untuk menghadapi VNL tahun 2025 ini. Jadi selain Livan Tabuada, 3 setter lainnya yang dibawa oleh pelatih timnas Kuba itu adalah Julio Gomez, kemudian Christian Tondike, dan juga Adrian Chirino. Dari 3 setter itu, kemungkinan besar yang akan menjadi pesaing terberat bagi Livan Tabuada untuk menjadi setter utama di timnas Kuba di VNL tahun 2025 ini tentu saja adalah Tondike. Karena apa? Tondike ini memiliki kemampuan yang sangat istimewa dan juga bermain di liga yang tingkat kompetisinya itu jauh lebih kompetitif dibandingkan Proliga tahun 2025 ini. Jadi Christian Tondike sendiri saat ini memang menjadi andalan di Istanbul Gençlik yang bermain di Liga Turki dan usianya itu masih 23 tahun, jauh lebih muda jika dibandingkan Livan Tabuada. Meskipun usianya masih sangat muda, tapi kita bisa melihat atau kita bisa menyimpulkan bahwa dari segi tempaan mental, kemudian tempaan fisik, kemudian tempaan teknis, dan juga tempaan kompetisi, Christian Tondike ini memang jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan Livan Tabuada, karena ya kita harus mengakui bahwa Liga Turki itu kan beberapa level di atas Proliga. Christian Tondike sendiri ini juga memiliki pengalaman cukup panjang bersama timnas Kuba karena dirinya itu juga pernah membela timnas Kuba di ajang VNL sama seperti Livan Tabuada, dan dalam beberapa musim terakhir memang Christian Tondike itu lebih sering menjadi setter utama di timnas Kuba. Sementara itu untuk 2 setter lainnya yaitu Julio Gomez dan juga Adrian Chirino, ya kalau menurut saya pribadi Livan Tabuada itu masih bisa lah untuk bersaing dengan 2 setter itu, atau bahasa kasarnya atau lebih ekstrimnya, Livan Tabuada bisa untuk mengalahkan Julio Gomez dan juga Adrian Chirino. Masuknya Livan Tabuada ini melengkapi skuad di timnas Kuba untuk VNL tahun 2025 ini karena pelatih timnas Kuba yaitu Jesus Cruz itu akhirnya memutuskan untuk membawa 26 pemain untuk berlaga di timnas Kuba, berlaga di VNL bersama timnas Kuba. Dan ada kejutan besar yang dilakukan oleh pelatih timnas Kuba karena dirinya itu memutuskan untuk memasukkan Robert Landisiman yang berposisi sebagai middle blocker. Bagi para volley mania, bagi para fans volley Indonesia, nama Robert Landisiman tentu ya nggak familiar lah, tidak asing lagi karena kita ketahui bahwa Robert Landisiman ini merupakan salah satu middle blocker terbaik di dunia.
Masuknya Robert Landisiman sendiri ini merupakan sebuah kejutan karena di tahun 2024 yang lalu, tepatnya di bulan Juni, saat itu Robert Landisiman itu sudah mengisyaratkan bahwa dirinya itu akan pensiun dari Timnas Kuba setelah Timnas Kuba itu gagal mendapatkan hasil terbaik di VNL tahun 2024. Sekaligus saat itu Timnas Kuba itu juga tidak bisa mendapatkan satu tiket untuk bermain atau berlaga di Olimpiade tahun 2024 yang diselenggarakan di Prancis. Meskipun demikian, ternyata seiring berjalan waktu ada perubahan pola pikir yang dialami oleh Robert Landisiman sehingga akhirnya dirinya memutuskan untuk comeback atau kembali membela Timnas Kuba, dan VNL tahun 2025 ini beserta kejuaraan dunia itu akan menjadi ajang pembuktian bagi Robert Landisiman. Kalau kita bicara Robert Landisiman, ya sekali lagi meskipun usianya masih sudah menginjak 38 tahun, sudah sangat uzur untuk pemain voli profesional, tapi kemampuannya itu kan juga tidak perlu diragukan lagi. Bermain di klub bersama Piacenza di Liga Italia itu sudah menjadi bukti bahwa Robert Landisiman ini masih sangat bisa untuk diharapkan bisa menjadi senjata andalan di Timnas Kuba di VNL 2025 ini. Selain itu juga masuknya pemain senior dan sangat berpengalaman seperti Robert Landisiman ini akan membuat dirinya itu tidak hanya akan menjadi abang-abangan aja di Timnas Kuba, tapi juga Robert Landisiman itu bisa menularkan mental, semangat, dan juga daya juang serta hal teknis lainnya kepada para pemain yang berusia lebih muda yang saat ini membela Timnas Kuba. Karena apa? Ya, Timnas Kuba ini kan datang ke VNL ini juga dengan posisi yang sebenarnya bisa dikatakan baik, tapi juga bisa dikatakan tidak baik karena berdasarkan ranking dari FIVB, Timnas Kuba sendiri ini saat ini berada di posisi ke-12, berada di bawah negara-negara tradisional, negara-negara kuat lain di voli dunia seperti Polandia, kemudian Italia, Jepang, Brasil, dan lain sebagainya. Tapi bergabungnya Robert Landisiman ini juga akan dikombinasikan dengan beberapa pemain di Timnas Kuba lainnya. Di antaranya adalah Lopez. Jadi Lopez ini merupakan pemain Osaka Blue Theon yang di konten saya sebelumnya dirinya itu sangat diharapkan untuk bisa membela Surabaya Samator di Proliga tahun 2026 nanti. Miguel Lopez sendiri juga di Osaka Blue Theon musim ini di Liga Jepang, dirinya itu membantu Osaka Blue Theon berada di posisi kedua setelah kalah dari Santori Sunbird, tapi dengan komposisi atau dengan prestasi catatan seperti itu, ya Lopez bisa menjadi andalan di posisi outside hitter untuk Timnas Kuba. Selain itu juga masih ada Javier Concepcion yang saat ini membela Fulat Sirzan bersama Ervin Ngape di FIC Champions League, yang juga dimasukkan oleh pelatih Timnas Kuba Jesus Cruz untuk menghadapi VNL tahun 2025 ini dan juga kejuaraan dunia tahun 2025. Timnas Kuba sendiri ini akan, menurut literatur yang saya baca dari situs resmi, itu tidak akan langsung berlaga di VNL, tapi mereka itu akan datang ke Argentina. Beberapa hari mereka akan stay di sana dan akan melakukan uji coba dengan beberapa klub voli ataupun tim voli yang ada di Argentina sebagai ajang pemanasan atau preparation atau juga persiapan untuk menghadapi VNL. Baru setelah itu, setelah mereka tinggal selama beberapa hari di Argentina, mereka akan langsung bertolak ke Brazil. Dan ya tentu saja Timnas Kuba sangat berharap agar mereka bisa untuk memperbaiki hasil, tidak seperti ketika mereka berlaga di VNL tahun 2024 yang lalu. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana tentang masuknya Livan Tabuada ke Timnas Kuba? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan ya agar Livan Tabuada ini semakin gacor sehingga ya akan berpengaruh positif terhadap Surabaya Samator. Jangan lupa doakan Timnas Voli Indonesia tidak hanya juara SEA Games tapi juga berbicara banyak di level Asia dan dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.